Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan kami, Andreas Trakil dan Kristina Elvarita Diva. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diagnosis kami dengan judul Diagnosis Kesalahan Belajar Matematika Siswa kelas 11 SMA pada materi program linear. Tolong disimak ya teman-teman, dan silakan bertanya jika ada yang tidak dipaham. Terima kasih. Untuk identitas subjek yang pertama, namanya Maria Goretti Eka Gunarti Lejo, kelas 11 IPS SMA Sanjaya Nanggulan. Itu merupakan responden yang pertama. Dan untuk yang kedua, bernama Rafael Pradwika Wardana, kelas 11 IIS 2 SMA Negeri 1 Ambarawa. Itu merupakan responden yang kedua. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai soal diagnosis yang kami berikan kepada subjek kami. Kami membuat dua soal yang memiliki tipe soal yang berbeda, dan kami memberikan soal tersebut melalui WA dan meminta siswa mengerjakan selama 2 hari. Soal pertama merupakan soal cerita yang mengajak siswa untuk menentukan nilai minimal dari suatu permasalahan kontekstual. Siswa diminta untuk menentukan fungsi objektif atau fungsi tujuan, kendala, menggambar grafik, menemukan daerah selesaian, dan menghitung menggunakan metode titik pojok. Soal nomor 2 berupa soal cerita dengan ilustrasi berupa grafik dan daerah selesaiannya. Siswa diminta untuk menentukan fungsi kendala, perpotongan garis, dan menentukan nilai minimum menggunakan metode titik pojok. Setelah menjelaskan soal diagnosis yang telah kami berikan kepada kedua responden kami, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka berdua. Yang pertama, kesalahan dalam melakukan pemisalan. Kedua responden cenderung melakukan kesalahan yang sama. Mereka memisalkan dengan sapi sama dengan X dan ayam sama dengan Y. Seharusnya pemisah yang dilakukan ialah seperti berikut ini. X sama dengan jumlah daging sapi yang diperlukan dalam kilogram atau jumlah daging ayam yang diperlukan dalam kilogram. Yang kedua, kesalahan dalam menuliskan kendala. Sebenarnya bukan salah tetapi kurang lengkap. Mereka pada koresponden satu ini dia tidak menuliskan X, Y lebih dari sama dengan 0 karena kendala tersebut merupakan kendala yang penting karena itu sangat berperan dalam menggambarkan daerah selesaiannya. Ketika kita tidak menuliskan kendala tersebut, seharusnya kita tidak bisa menggambarkan dengan baik. Selain itu, kesalahan yang dilakukan siswa adalah tidak menggambar daerah selesaian. Dapat dilihat pada gambar di slide bahwa siswa tidak mengarsir daerah selesaian yang dimaksud. Kemudian ada pula kesalahan dalam menyimpulkan. Yang dimaksud kesalahan dalam menyimpulkan ini, siswa kurang lengkap dalam menuliskan kesimpulan dari penyelesaiannya. Kesalahan selanjutnya ialah kesalahan dalam mensubstitusikan. Kami berdua mengharapkan di nomor 2, kedua responden akan menjawab pertanyaan dengan runtut. Kami berharap responden akan menentukan persamaan garis terlebih dahulu, kemudian mencari titik potong, lalu mensubstitusikannya untuk mencari nilai maksimalnya. Tetapi kedua responden sama-sama langsung menebak titik pojoknya. Itu merupakan kesalahan kami berdua karena kami menuliskan skalanya dengan terlalu jelas sehingga mereka bisa menebak dengan tepat. Sehingga di responden 2 ini dia salah memilih titik pojoknya karena dia langsung menebak. Seharusnya yaitu 20,50 tetapi dia 20,45 sehingga padahal 20,50 itu merupakan jawabannya, tetapi karena dia salah memilih atau mungkin salah menebak sehingga hingga akhirnya dia salah. Hingga kesimpulan responden 2 salah. Dari pemaparan kesalahan siswa pada uraian-uraian sebelumnya, dapat ditunjukkan bahwa kedua responden melakukan kesalahan yang sederhana, seperti ketidaktelitian sehingga melewatkan tahap pengerjaan. Sebagian kesalahan juga didasari oleh kebiasaan mengerjakan yang terbawa sejak lama dan tidak ada perbaikan dari pendidik, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan segera. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis faktor penyebab kesulitan belajar. Kami mendapatkan data tersebut melalui angket yang kami sebarkan ke dua responden kami melalui Google Drive. Angket kami berjenis angket terbuka dan angket tertutup.
terbuka karena kami juga meminta siswa untuk menjelaskan pendapat mereka, sedangkan tertutup kami memberikan pertanyaan positif dan mereka memberi skala 1 sampai 5. Dari yang pertama yaitu faktor internal. Dari 19 poin pernyataan positif yang berkaitan dengan faktor internal seperti motivasi, kepercayaan diri, sikap, dan lain-lain yang mempengaruhi belajar, kedua responden memiliki penilaian yang positif terhadap matematika dari dalam diri mereka. Dalam wawancara, responden 1 menyatakan bahwa dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan program linear ia masih sering keliru dalam mencari titik potong antar dua garis dan juga ketika melakukan perhitungan seperti perkalian. Sedangkan untuk responden 2 menyatakan bahwa kendalanya adalah dalam menggambar grafik. Sebenarnya dari ketika mereka menjawab dua pertanyaan kami, mereka tidak menyebutkan mengenai fungsi tujuan dan titik dan kendalanya. Responden 1 menyatakan dia tahu mengenai fungsi objektif dan kendala, sedangkan responden 2 tidak tahu apa itu fungsi objektif dan kendala. Hal ini menunjukkan bahwa guru mereka tidak menanamkan konsep dengan baik mengenai program linear ke dalam diri mereka, karena padahal fungsi objektif dan kendala merupakan hal penting dalam program linear. Selanjutnya merupakan analisis faktor eksternal penyebab kesulitan belajar. Dari 11 poin pernyataan positif tentang faktor eksternal, terdiri dari guru, teman, sarana prasarana, dan keluarga yang mempengaruhi belajar, kedua responden juga memberikan nilai yang positif terhadap faktor eksternal yang mendukung mereka dalam belajar. Dalam wawancara, responden 1 menyatakan bahwa porsi menjelaskan guru dengan porsi belajar mandiri siswa itu adil dengan persentase 50%-50%. Sedangkan untuk penggunaan teknologi dan alat peraga tidak begitu tampak. Sedangkan untuk responden yang kedua, responden menyatakan bahwa ketika di sekolah, siswa belajar sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator. Responden juga menyatakan bahwa di dalam kelas tidak pernah menggunakan alat peraga. Jadi kesimpulannya ialah kesalahan belajar ini muncul bukan tanpa sebab. Tentu saja ada faktor internal dan eksternal yang mendukung hasil belajar siswa. Untuk faktor internal antara lain adalah ketidaktelitian siswa dalam menghitung maupun menggunakan data, juga penulisan tahapan prosedur penyelesaian soal yang tidak lengkap. Sedangkan untuk faktor eksternal umumnya dipengaruhi karena kesalahan konsep yang ditanamkan guru sejak awal, seperti misalnya pada penulisan pemisahan yang kurang sesuai dan pengajaran tahap prosedur yang tidak lengkap. Sekian presentasi kami mengenai diagnosis kesalahan belajar matematika siswa kelas 11 SMA pada materi program linear. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini dari awal sampai akhir, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Kepada Ibu Mada atau teman-teman, jika memiliki pertanyaan, kritik maupun saran, kami persilakan.